Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Marazak, ini mau 1A 120-202 kelas D. Apa itu glikolisis? Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi dan per molekul glikosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan oleh memproduksi energi. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dan glukosa, peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi. Misalnya, beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Pada proses katabolisme terjadi pembebasan energi berupa ATP. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau kompleks senyawa. Proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan anaerob. Karena selain menggunakan oksigen untuk melakukan respirasi aerob, makhluk hidup juga membutuhkan glukosa. Zat ini bisa didapatkan melalui makanan mengandung karbohidrat yang sudah diolah oleh enzim-enzim di sistem pencernaan. Contohnya adalah nasi yang setelah dikonsumsi akan menjadi energi, sedangkan reaksi anaerob tidak. Hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Pertama, asam amino glukogenik diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil-CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme. 4. Energi yang dihasilkan oleh metabolisme lemak lebih tinggi karena metabolisme lemak adalah sumber utama energi untuk banyak organisme seperti halnya karbohidrat dan nutrisi lainnya. Walaupun struktur molekulnya sangat berbeda, secara mengejutkan katabolisme lemak sama dengan nutrisi lainnya. Dengan kata lain, beraneka ragam molekul dengan berbagai molekul akhirnya memecah menjadi karbon dioksida, CO2, air, H2O, dan ATP yang merupakan aliran energi. 5. Penyakit terkait metabolisme lipid. Penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher adalah penyakit langka yang terjadi karena penumpukan zat berlemak pada organ tubuh tertentu, terutama limfa dan hati. Penumpukan lemak ini membuat organ menjadi pembesar dan memengaruhi fungsi organ. Tindakan preventif. Terapi penggantian enzim bertujuan mengembalikan keseimbangan kadar enzim yang kurang dalam tubuh penderita. Dengan ini, anemia dan pembengkakan limfa atau hati diharap bisa berkurang. Tindakan kuratif. Bila dibutuhkan, dokter dapat menganjurkan operasi pada pasien Gaucher disease, contohnya operasi pengangkatan limfa yang membengkak atau operasi penggantian sendi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.